Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Mas Radar Pancadahana. Sehingga kalau kita lihat pandemi memang sikap-sikap positif bangsa Indonesia dengan gotong royong, solidaritas sosial kemudian juga muncul. Tapi dampak-dampak yang juga negatif juga muncul. Kalau menurut penilaian Mas Radar dari sisi budaya apa sebenarnya yang berubah di masyarakat kita dengan pandemi hampir 9 bulan atau 10 bulan ini? Ya sebenarnya perubahan itu banyak sekali dan itu tidak pernah terindikasi. Orang nggak bisa melihat karena itu berada di bawah permukaan. Karena yang muncul atau yang ke atas itu adalah hal-hal yang sifatnya apa? Ya, sifat-sifatnya populer atau yang lain-lain. Nah, apa yang terpendam di dalam kehidupan masyarakat itu selama ini selalu menjadi laten, dan laten itu menjadi bahaya. Ya kalau misalnya kita lihat pertikaian di antara golongan sampai hari ini itu menciptakan stigma-stigma tertentu, penyakit-penyakit tertentu dari masyarakat yang kita tidak tahu bagaimana mengatasinya gitu. Artinya kita tidak tahu kita itu yang para pengambil kebijakan, pemerintah atau presiden kurang paham juga bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Okay. Gitu. Nah di dalam outlook ini ya kita harusnya bisa mendapatkan satu pencerahan baru ya dari pemerintah pusat, dari kepala negara gitu. Bagaimana kita bisa menangkal itu semua. Okay. Ya, dalam bentuk imbauan, dalam pernyataan, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk kebijakan yang akhirnya memberitahu kepada masyarakat bahwa sebenarnya kita ini semua harus berubah. Kalau nggak berubah sekali ya selesai gitu. Baik Mas Radar. Mbak Sinta Kamdani, jadi kalau dari sisi ekonomi, kira-kira apa yang kemudian akan menjadi perubahan perilaku? Kan kelihatan digital ekonomi kemudian meningkat dengan pesat, tapi ekonomi yang tidak bisa menyesuaikan kemudian juga akan kemudian tidak bisa akan selesai juga. Kira-kira gimana prediksi dari Apindo, dari Mbak Sinta Kamdani soal 2021? Jadi memang pertama kalau kita lihat teknologi akan sangat berperan, dan itu tidak hanya adaptasi terhadap teknologi tapi juga riset dan inovasi ini akan menjadi perhatian penuh karena ke depan post COVID ini akan menjadi sangat penting. Kita melihat juga concern terhadap sustainability, yang namanya green business, lebih masuk ke green ekonomi itu juga menjadi kunci ke depannya. Dan itu akan menjadi lebih banyak perhatian terhadap climate change, environment, dan lain-lain. Itu saya rasa juga menjadi penting. Ketiga adalah human capital development. Ini yang menjadi kunci utama buat Indonesia. Karena bagaimanapun juga kita ini ada demografi bonus. Okay. Dan untuk bonus tidak menjadi liability, pekerjaan rumah kita untuk bisa menyelesaikan pengembangan daripada human resource kita ini juga sumber daya kita ini sangat penting. Training, upscaling, scaling, kemudian link and match yang lebih baik, ini semua adalah jadi human capital development kunci. Dan yang keempat adalah industrialisasi. Saya rasa kita sekarang sudah harus memperhatikan bagaimana Indonesia bisa menjadi bagian dari supply chain ya, jadi global supply chain. Ini sangat-sangat kunci ke depannya. Kita harus memperhatikan industri hulu hilir kita nggak bisa hanya bergantung pada bahan baku import dan lain-lain. Jadi industrialisasi juga memegang peranan penting untuk kita bisa di 2021 mulai memperhatikan pengembangan daripada industri hulu maupun hilir. Mbak Sinta, thank you. Kembali ke Prof. Herawati. Prof. Herawati, memang jadi pertanyaan paling besar ya sebetulnya. Apakah kemudian dengan adanya vaksin dan semuanya divaksin sampai tercipta herd immunity dan kemudian bahwa pandemi ini akan berakhir, bisa diprediksi di end dari 2021 pandemi ini akan selesai, Prof. Hera? Saya kira itu semua tergantung pada sekali lagi bagaimana kita menangani dan bagaimana publik merespons. Seperti tadi dikatakan, vaksin memang akan memberikan gambaran yang cerah, tetapi sekali lagi bahwa kita itu harus tetap menjalankan tadi protokol kesehatan. Karena kita sebenarnya belum mengetahui karakter dari virus ini. Tiap hari selalu ada informasi baru. Kemarin baru ada mutasi dan sebagainya. Jadi tetap saja kita harus berjaga dan
hanya bagaimana menyampaikan bahwa ini semua dengan transparan sehingga publik atau masyarakat luas itu dapat menerima, mengerti alasan-alasan mengapa kita meminta tetap dilaksanakan 3M tadi. Oke, baik Prof. Hera, terima kasih. Bung Philips, jadi kalau Bung Philips lihat, tampaknya perilaku politik yang sebenarnya belum banyak berubah ya. Ekonomi telah berubah dengan digital ekonomi yang kemudian melompat ke green ekonomi, masyarakat solidaritas dan lain sebagainya. Tetapi entitas dan masyarakat politik Indonesia tampaknya belum sepenuhnya ada perubahan yang signifikan dengan pandemi COVID-19. Gimana prediksi di 2021? Ya, ini mungkin bukan prediksi tapi harapan ya. Tadi menyimak apa yang disampaikan Bu Sinta, Bu Prof. Herawati, dan Pak Radar, bahwa yang harus kita pastikan itu mulai ke depan adalah politik dan kebijakan yang semakin sensitif terhadap riset dan inovasi. Karena hal-hal yang akan kita hadapi ke depan ini membutuhkan teknokratisme. Tadi disampaikan oleh Bu Sinta, ada soal pandemi, ada soal perubahan iklim, dan lain-lain. Dan saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa COVID-19 ini mungkin bukan pandemi terakhir yang kita hadapi, mungkin ini baru yang pertama, dan mungkin akan terjadi lagi. Sehingga kewajiban kita adalah menjadikan pengalaman tahun 2020 ini terkait dengan COVID-19 agar kita bisa bertransformasi menjadi sebuah bangsa yang menghargai ilmu pengetahuan. Investasi di bidang R&D yang tadi disampaikan Bu Sinta, dan juga kita punya lab yang hebat-hebat kayak lab Eijkman ini, tempatnya Bu Herawati, itu harus disupport habis-habisan gitu oleh pemerintah agar menghasilkan sarjana-sarjana riset-riset yang akan bermanfaat untuk kebijakan kita menghadapi masalah-masalah ini. Ya, makasih Bung Philip, Mbak Sinta Kamdhani, Mas Radar, dan Prof. Herawati Sudoyo. Terima kasih semuanya. Tahun 2020 sebentar lagi kita tinggalkan. Tahun yang menyerupai tahun kengerian, annus horribilis, karena semua tatanan luluh lantak karena COVID-19. Kita songsong 2021 dengan kebiasaan baru. Di balik bayangan COVID-19, optimisme tetap harus dibangun untuk melihat matahari harapan di tahun 2021. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.